warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hirsun Arif dari Forum News Network. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ini kelihatannya mulai mengambil posisi yang lebih tegas gitu terhadap Presiden Jokowi. Jadi kita amati ini statement-statementnya ini makin kenceng saja, dan itu kemarin ditandai dengan pidato politiknya yang disampaikan dia pada hari Jumat. Dan saya ingin mengajak Anda untuk menyoroti salah satunya adalah kritik dia atau sindiran dia terhadap lembaga-lembaga survei yang menyatakan tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Joko Widodo itu sangat tinggi, ya. Bahkan angkanya itu terakhir ada sebuah lembaga survei yang menyebutnya sampai 90%. Ini memang betul-betul luar biasa, dan ini yang kemudian disindir oleh Agus Harimurti. Tanggunglah kalau cuma 90%, kenapa nggak 100% sekalian? Tadi saya ditanya, tadi siang ketika saya turun ke lapangan. Tapi faktanya 90% mengatakan pemerintahan puas terhadap pemerintahan, 90%. Saya responsnya dengan santai tadi sebetulnya, kenapa nggak sekalian 100% saja? Supaya tidak perlu melakukan survei berkali-kali untuk menunjukkan peningkatan. Jadi langsung aja dikatakan 100% rakyat kita puas dengan pemerintahan. Itu hanya sebagai sebuah refleksi ya, bahwa sebetulnya tidak perlu insecure, merasa wah jangan sampai dinilai tidak sukses. Karena kalau hanya menutup-nutupi statistik tertentu dengan angka-angka ataupun pandangan-pandangan yang kualitatif, mohon maaf, kualitatif itu tidak jelek, tetapi kalau sudah masuk wilayah manipulatif, berbahaya. Karena sebenarnya hanya untuk menyenangkan diri, padahal banyak masalah, banyak bom waktu yang ditanam dan nunggu meledak. Karena faktanya teman-teman, saya nggak tahu teman-teman juga mungkin punya pandangan yang berbeda atau yang sama dengan saya. Setiap kami berkeliling berbagai daerah, kami menemui masyarakat, berdialog, sampai dengan tadi sore. Dan banyak yang mengeluhkan bahwa kondisi hari ini banyak permasalahan. Tapi kalau pertanyaannya sederhana seperti, puaskah Bapak Ibu Saudara terhadap pemerintahan hari ini? Jawaban terhadap pertanyaan yang begitu sederhana, tapi kan nggak bisa dijawab ya atau tidak. Tapi coba pertanyaannya begini, apakah Bapak Ibu Saudara merasa harga-harga kebutuhan pokok hari ini terjangkau atau tidak? Pertanyaan kedua, apakah Bapak Ibu Saudara merasa bahwa lapangan pekerjaan hari ini mudah atau sulit? Pertanyaan ketiga misalnya, apakah Bapak Ibu Saudara merasa keadilan dan penegakan hukum di Indonesia ini sudah baik atau bagaimana? Instrumen-instrumen pertanyaan seperti itu sebetulnya lebih indikatif pada kondisi sebenarnya. Tapi kalau hanya disederhanakan menjadi pertanyaan puas atau tidak, saya rasa tidak sesederhana itu. Dan seringkali itu bisa dimanipulasi. Bagi Anda yang mengamati lembaga publikasi dari lembaga survei ya, ini sebenarnya angka-angka kepuasan publik yang disampaikan oleh mereka ini, oleh lembaga survei ini sangat tinggi angkanya, rata-rata memang di atas 70%, itu memang menimbulkan keheranan pasti. Kenapa? Bagaimana mungkin dalam situasi seperti sekarang ini ekonomi kita babak belur, kemudian utang pemerintah juga membengkak, kemudian kok angka kepuasan terhadap Presiden Jokowi itu sangat tinggi. Itu barangkali Anda banyak sekali yang penasaran, dan saya kira itu nanti menjadi bahasan topik yang menarik. Apa yang sesungguhnya terjadi, betulkah bahwa lembaga-lembaga survei itu melakukan manipulasi, atau ada faktor lain kenapa kemudian terjadi satu hal yang anomali, ekonomi memburuk, utang pemerintah membengkak, kemudian subsidi-subsidi banyak dihapus, tapi kok tingkat kepuasan terhadap pemerintahan itu sangat tinggi. Dan kalau kita amati sebenarnya soal tingkat kepuasan ini bukan hanya akhir-akhir ini, bahkan jauh sebelumnya juga sudah sering dimunculkan soal tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Dan saya kira ini kalau Anda membandingkan dengan apa yang terjadi di beberapa negara demokrasi, memang agak mengherankan bagaimana mungkin pada waktu itu masih jauh tingkat masa akhir jabatan dari Presiden Jokowi kemudian sudah diukur tingkat kepuasannya. Karena biasanya tingkat kepuasan terhadap pemerintah, kepuasan publik terhadap pemerintah itu dilakukan
pada akhir masa jabatan seorang presiden ya atau perdana menteri. Ini yang sering disebut sebagai approval rating ya, tingkat persetujuan publik terhadap pemerintahan itu. Dan biasanya ini semakin kalau tinggi tingkat kepuasan publik itu ya memang pemerintahan itu dinilai oleh berhasil. Baik macam-macam indikatornya dan salah satu yang utama tentu saja masalah ekonominya. Nah, tapi di Indonesia ini yang terjadi kok sebaliknya ya, orang masih beberapa tahun lagi Presiden Joko Widodo mau mengakhiri masa jabatannya, tapi sudah digelontorkan terus berbagai publikasi tentang tingkat kepuasan publik. Dan saya kira kalau kita lihat beberapa waktu yang lalu ini ada erat kaitannya dengan agenda perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. Kita tahu beberapa waktu yang lalu itu kan memang ada upaya-upaya untuk mendorong agar masa jabatan Presiden Jokowi itu diperpanjang melalui 3 periode. Dan ini kemudian mentok gitu. Nah, setelah itu isu berikutnya adalah karena mentok memperpanjang masa jabatan sampai 3 periode, ya dengan cara menunda pemilu itu memperpanjang masa jabatannya 2 atau 3 tahun. Nah, tingkat kepuasan publik itu yang saya kira digelontorkan oleh lembaga-lembaga survei itu untuk memberikan justifikasi. Karena kan tingkat kepuasannya sangat tinggi, ya kok harus kenapa nggak diperpanjang? Itu kira-kira yang digunakan. Nah, pertanyaan sekarang setelah upaya memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi gagal, kemudian juga penundaan pemilu tanda tanda juga sampai sekarang kelihatannya gagal karena proses pemilu dan pilpres terus berjalan. Mengapa kemudian masih terus bermunculan survei-survei yang menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi itu masih sangat tinggi, bahkan ada yang menyebutkan tadi 90%. Makanya kemudian Agus Harimurti AHY itu menyindir kenapa nggak dibikin 100% sekalian gitu. Untuk apa kalau gitu, kalau sekarang Presiden Jokowi tidak bisa lagi memperpanjang masa jabatan atau menunda pemilu, kok masih terus digelontorkan soal ketingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan. Saya kira ini erat kaitannya dengan yang dikatakan oleh Presiden Jokowi ingin terus cawe-cawe ya, dan dengan cara begitu itu memberikan justifikasi kepada Presiden Jokowi bahwa siapapun calon presiden yang akan maju pada Pilpres 2024 nanti harus mendekat kepada dia. Dan ini juga disampaikan oleh beberapa orang dekatnya Presiden Jokowi, misalnya Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, yang dia menyatakan bahwa kalau presiden yang mau terpilih, siapapun calon presiden yang mau terpilih itu ya harus dekat-dekat dengan Presiden Jokowi, sementara yang tidak dekat mau melakukan perubahan itu dipastikan tidak akan terpilih. Jadi saya kira konteksnya tetap di situ ya, mengapa kemudian lembaga-lembaga survei itu menggelontorkan wacana atau framing bahwa tingkat kepuasan terhadap Presiden Jokowi itu masih sangat tinggi. Tetapi kan ya namanya juga pembentukan publik opini, kan kita juga kemudian mendapatkan fakta-fakta. Ada beberapa lembaga survei yang menyebutkan terbaru, misalnya Indo Strategik, yang menyatakan bahwa tingkat endorsement Presiden Jokowi itu katakanlah misalnya begitu kalau sangat tinggi tingkat kepuasan publik, tapi endorsement power itu hanya 19 sekian persen lah. Jadi artinya logika yang coba digelontor, logika para pendukung Presiden Jokowi, orang dekat Presiden Jokowi, bahwa siapapun yang yang ingin terpilih menjadi presiden itu harus dekat dengan Presiden Jokowi, dan kalau perlu di-endorse oleh Pak Jokowi, ini ternyata tidak terbukti. Kenapa? Karena endorsement power itu hanya 19%. Kan disebutkan bahwa mayoritas malah tidak menginginkan presiden cawe-cawe dan tidak akan memilih calon presiden yang didukung oleh Presiden Jokowi. Bagaimana lembaga survei ini bisa menjelaskan seperti itu ya? Kalau tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Presiden Jokowi itu masih sangat tinggi, tentu saja mereka pasti akan mendukung dong siapapun calon presiden yang didukung oleh Pak Jokowi, karena mereka ini dipastikan nanti akan meneruskan program-program yang selama ini dikerjakan oleh Presiden Jokowi. Tapi faktanya kan rakyat tidak menghendaki itu. Hanya 19% yang akan mendukung calon presiden yang didukung oleh Presiden Jokowi. Dengan hasil survei itu bisa menunjukkan justru siapapun yang didukung oleh Presiden Jokowi itu akan kalah pada Pilpres 2024 nanti. Dan setidaknya hal itu kan juga sudah dinyatakan oleh Wakil Ketua Umum PKB Jazil Fawait ya.
karena itu saya kira apa yang dilakukan oleh AHY ini dia mencermati itu ya. Dia kemudian menunjukkan positioningnya dia berbeda dengan Presiden Jokowi gitu ya. Jadi mereka tidak akan melanjutkan itu, dia akan melakukan beberapa perubahan. Tapi juga seperti dikatakan oleh AHY, ini AHY ini kelihatannya sekarang ini menjadi kandidat paling kuat untuk sebagai calon wakil presidennya dari Anies Baswedan. Ya mereka ini tidak sekedar asal beda. Ini kalau orang Jawa menyebutnya waton suloyo gitu, karena menurut Agus Harimurti ya ada beberapa hal yang memang baik dari pemerintahan Presiden Jokowi ya harus diteruskan, tetapi yang tidak ya harus dilakukan perubahan-perubahan. Ketika saya ditanya, perubahan semacam apa? Tentu bukanlah yang ingin menihilkan segala sesuatunya, bukan. Tadi saya mengatakan berkali-kali bahwa yang baik ya kita lanjutkan, bahkan kita tingkatkan, dan kita nggak perlu malu-malu, nggak perlu kita sungkan-sungkan untuk melanjutkan sesuatu yang baik. Tapi, langsung saya kasih koma tapi, ketika kita tahu dan jujur mengungkap cukup banyak permasalahan di negeri kita, dari mulai ekonomi, kesejahteraan rakyat, masalah kualitas sumber daya manusia dan lingkungan hidup, termasuk terkait dengan demokrasi dan kebebasan rakyat, penegakan hukum dan keadilan, termasuk tata kenegaraan dan juga etika pemerintahan. Demokrat merupakan salah satu partai yang berada di luar pemerintahan sejak tahun 2014. Artinya insya Allah genap 10 tahun hingga akhir Demokrat menjadi partai oposisi di luar pemerintahan nasional. Kami memilih itu dengan sebuah kesadaran bahwa diperlukan checks and balances yang sehat dan yang bisa menghadirkan masukan termasuk kritik yang konstruktif. Oleh karena itu, ketika kami menolak sejumlah rancangan undang-undang, itu bukan karena hanya ingin berbeda, yang penting tidak sama dengan pemerintah, bukan seperti itu. Karena faktanya ada sejumlah hal yang juga kita bisa sepakati bersama. Ketika kita dilanda pandemi COVID-19, walaupun kita tahu ada banyak hal yang perlu diwaspadai, sehingga kita memberikan catatan, tapi ketika itu kita tahu ada urgensi. Kita harus cepat, harus segera, harus bisa melahirkan kebijakan-kebijakan taktis untuk menyelamatkan manusia. Ingat, 2020 yang lalu. Kami mendukung dengan catatan pemimpin, pemerintah yang diberikan otoritas dan kewenangan untuk mengelola anggaran dalam jumlah yang besar untuk menangani COVID, termasuk menyelamatkan tadi manusia dan sekaligus menyelamatkan ekonomi rakyat, itu benar-benar prudent, bertanggung jawab, dan tidak sembarangan. Nah tapi ketika ada nyata-nyata sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai yang diperjuangkan oleh Demokrat, contohnya ketika kita menolak, kita walk out ketika pembahasan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Saya masih ingat 5 Oktober 2020. Dari ruangan atas itu saya mengatakan, fraksi Partai Demokrat sampaikan argumentasi yang kuat mengapa ini jangan segera diketok. Karena terlalu terburu-buru, gerasa-gerusu, padahal masih banyak cacat baik substansi maupun cacat prosedur. Tapi Demokrat tidak didengarkan. Ketok palu ternyata benar. Produk Undang-Undang Ciptaker dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Yang akhirnya harus dilakukan perbaikan dalam kurun waktu tertentu. Itu contoh bahwa ketika kita mengingatkan, artinya bukan sembarangan berbeda, karena kita ingin mendapatkan atau memperjuangkan aspirasi rakyat. Ketika itu terkait dengan serikat pekerja atau kaum buruh. Nah yang terakhir tentang undang-undang kesehatan. Sama akhirnya kami menolak. Karena ada banyak elemen yang sebetulnya masih bisa kita duduk bersama. Mendudukan berbagai kalangan tadi, termasuk para dokter, tenaga kesehatan, dan semua yang terdampak langsung dan tidak langsung oleh undang-undang kesehatan tersebut. Contohnya penghapusan mandatory spending 5%. Seharusnya ya dipertahankan. Bagaimana kita bisa menjamin, tadi saya ngobrol-ngobrol sama dokter ya, yang kita juga punya dokter di sini, bahwa sekarang
orang sakit, masuk rumah sakit, belum sehat, harus sudah keluar. Alasannya nggak bisa lagi ditanggung, nggak cukup uangnya. Jadi nggak boleh sakit kita. Belum sehat harus keluar, begitu balik lagi nggak diterima. Mengatakan saya belum sehat betul, masih punya keluhan, nggak diterima. Ini contoh betapa negara kita negara besar, prioritasnya kemana? Disinilah saya mengatakan kalau kemudian nanti Mbak Genta kami punya kesempatan sejarah untuk kembali lagi ke pemerintahan nasional, tentu kami akan segera evaluasi mana-mana yang perlu segera direvisi. Ada nanti prioritasnya, ranking urgensinya ada, mana dulu yang didahulukan, tentu tidak bisa langsung brek satu hari beres semuanya, tidak seperti itu. Kita juga bukan ingin membabi buta, enggak. Kalau yang bagus, oke, relevan, adil, lanjutkan. Tapi begitu ini enggak benar, enggak adil, enggak make sense, kita lakukan revisi. Jadi sekarang kita nggak usah terlampau heran atau bingung kenapa kemudian kok terus-menerus narasi bahwa tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan ini sangat tinggi, padahal realitas di lapangan kehidupan rakyat makin sulit. Tadi itu merupakan framing, kalau sebelumnya itu untuk menjustifikasi bahwa masa jabatan Presiden Jokowi itu harus diperpanjang, kalau sekarang ini merupakan framing membangun public opini bahwa keinginan Presiden Jokowi itu terus cawe-cawe itu juga punya basis yang kuat karena memang didukung oleh rakyat. Itu saya kira yang dimaksudkan dengan publikasi yang sangat masif terhadap tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Jokowi Ma'ruf saat ini. Saya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.